berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Atau dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu dari setiap murid. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya guru perlu mengidentifikasi atau melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Karena kebutuhan belajar murid ini merupakan dasar dari praktek pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di kelas. Nah, kebutuhan belajar murid ini dapat dikategorikan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua adalah minat belajar murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Nah, murid itu unik dan mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Ada murid yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Ada yang suka belajar sambil berkelompok. Ada murid yang gemar membaca. Ada murid yang suka belajar dengan cara audio visual. Ada murid yang suka menggambar. Murid dapat menunjukkan kinerja yang baik jika tugas-tugas yang diberikan kepadanya itu berhubungan dengan atau sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang dia miliki sebelumnya. Nah, ini berhubungan dengan kesiapan belajar murid. Murid juga dapat menunjukkan kinerja yang baik jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Nah, ini berhubungan dengan minat belajar murid. Dan murid juga dapat menunjukkan kinerja yang baik jika tugas-tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Ini berhubungan dengan profil belajar murid. Kita perlu memahami bahwa setiap murid itu unik. Mereka memiliki ciri khasnya masing-masing. Guru yang memahami pendekatan belajar mengajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid tentunya akan berusaha untuk mencari cara bagaimana dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid atau mencari kesempatan di mana dapat mengenal murid dengan lebih baik. Nah, cara-cara yang digunakan dapat seperti terlibat dalam obrolan bersama dengan individu murid, juga bisa lewat diskusi dalam kelas, diskusi dengan orang tua atau wali murid, juga bisa dengan cara melihat hasil pekerjaan murid atau melihat rapor murid sebelumnya, melakukan survei, melakukan penilaian diagnostik, observasi, dan atau cara-cara yang lainnya, di mana cara-cara itu untuk mendapatkan wawasan tentang apa yang paling berhasil untuk setiap murid, karena apa yang mereka pelajari tentunya itu dapat menjadi katalis bagi guru untuk dapat menyusun dan merancang proses pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas, di mana dengan cara-cara tersebut dapat membantu setiap murid untuk dapat memaksimalkan potensi dan bakat yang dia miliki. Dalam penerapannya di kelas, guru dapat menerapkan strategi pembelajaran, antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, atau kombinasi antara ketiganya. Konten berhubungan dengan apa yang dipelajari oleh murid atau materi apa yang diberikan oleh guru. Proses berhubungan dengan bagaimana murid dapat memahami ide dan informasi atau materi yang diberikan oleh guru. Dan produk adalah berhubungan dengan bagaimana murid dapat menunjukkan apa yang mereka telah pelajari. Nah, tentunya dalam menerapkan strategi pembelajaran ini, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan belajar dari murid. Modul tentang pembelajaran
pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki konektivitas yang sangat erat dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya, yang menjelaskan bahwa pembelajaran yang diberikan kepada murid adalah pembelajaran yang berpihak atau berpusat kepada murid, membantu murid untuk dapat mengembangkan bakat atau potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini pun mendukung pembelajaran yang berorientasi pada murid. Intinya hanya satu, yaitu mereka. Pembelajaran yang berpusat pada murid untuk menerapkan merdeka belajar, mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila.